Halo guys, welcome to Refilms. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Chinese text animation di Adobe After Effects. Yang contoh itu seperti ini. Nah guys, untuk mengikuti tutorial ini kalian perlu mendownload beberapa file yang udah gue siapin di link yang ada di bagian deskripsi di bawah. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita masuk ke Adobe After Effects-nya. Pertama kita bisa klik di sini untuk buat komposisi baru, kita namakan menjadi main comp. Kemudian ukurannya itu Full HD dan frame rate 60 durasi 10 detik, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa klik kanan dan pilih solid. Kita bikin solid baru, kita namakan menjadi background. Untuk warnanya terserah, kalian bebas milih warna apa aja. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa pergi ke efek and preset dan cari efek gradient ramp. Lalu masukkan efek tersebut ke layer solid background. Kemudian di bagian start color-nya akan gua ubah ke warna hitam seperti ini. Lalu di bagian end color-nya akan gua warna hitam tapi nggak terlalu hitam banget ya. Kode hex-nya itu 0B, 0B, dan 0B. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya di bagian ramp shape akan gue rubah ke radial ramp. Dan di ramp scatter akan gue naikkan menjadi sekitar 95. Jika sudah seperti ini, kalian bisa pergi ke bagian project, klik kanan, import dan pilih file. Lalu masukkan video yang ini. Kita klik import. Kemudian tarik video tersebut ke bagian timeline dan ubah mode-nya menjadi screen. Lalu kita akan turunkan opacity-nya. Bisa klik T untuk buka opacity dan atur opacity-nya menjadi sekitar 15%. Selanjutnya kita akan ketikkan teks. Di sini gue menggunakan font Japanese 3017. Stroke-nya kita hilangin dan warnanya kita pilih warna putih. Kita klik OK. Ukuran 200 pixel dan jarak antar kanan kirinya itu -20. Kita klik ketikkan di sini. Di sini akan gue ketikkan Chinese text. Caps lock-nya nyalain semua ya. Jika sudah, kita bisa anchor point-nya ke tengahin, kemudian align-nya juga kita ke tengahin. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik kanan, import dan pilih file, kita masukkan Chinese background ke dalam komposisi. Kemudian masukkan ke bagian timeline, taruh di bawah teks. Lalu kita bisa atur scale-nya, kita turunkan menjadi sekitar 75%. Jika sudah, kalian bisa ubah track matte dari Chinese background ke alpha matte. Maka nanti tekstur tersebut akan masuk ke dalam teks Chinese text. Oke. Selanjutnya kita bisa pergi ke efek and preset dan cari efek curves. Lalu masukkan efek curves tersebut ke bagian Chinese background. Di sini akan gua atur kayak gini ya. Yang paling bawah kita tarik aja ke kanan kayak gini supaya lebih gelap lagi. Lalu yang bagian tengahnya kita turunkan sedikit aja. Lalu di bagian atasnya kita geser ke kiri kayak gini. Nah, sudah kayak gini. Jika sudah, kita bisa klik teksnya lalu kita pilih duplikat, kemudian nyalakan yang paling atas. Nah, di teks yang paling atas ini kita akan matikan fill-nya dan kita nyalakan stroke-nya. Oke. Untuk stroke-nya di sini akan gue pilih warna kuning seperti ini. Kalian bisa ikutin aja kode hex-nya. Jika sudah, kita bisa klik OK. Dan stroke-nya itu ukuran 5 pixel aja ya, nggak usah gede-gede. Kemudian kita untuk sementara waktu kita hide dulu teks yang paling atas, kemudian kita pergi ke efek and preset dan cari efek drop shadow. Masukkan efek tersebut ke bagian teks yang pertama. Kemudian kita bisa minimize dulu, kita duplikat drop shadow tersebut menjadi 5 kali seperti ini. Nah, maka nanti dia akan membentuk kayak efek 3D kayak gitu ya. Oke. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kayak efek 3D kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa nyalakan lagi teks yang paling atas. Lalu kita pergi ke efek preset dan cari efek bevel alpha. Lalu masukkan efek tersebut ke Chinese text yang kedua. Nah, kita lihat di sini kita akan kayak bikin sedikit 3D. Nah, kayak gini ya, teksturnya jadi berubah. Oke, jika bevel alpha sudah, kita akan masukkan efek drop shadow. Masukkan efek tersebut ke Chinese text yang kedua. Jika tadi 5, di sini kita akan menambahkan menjadi 3 saja. Kita duplikat menjadi 3 kali. Maka akan bikin efek shadow seperti ini. Jadi efek 3D-nya itu lebih kerasa lagi ya. Kita bisa minimize saja. Oke. Jika sudah, kita bisa pergi lagi ke efek and preset dan cari efek curves. Lalu masukkan efek curves tersebut ke teks yang kedua. Lalu atur curve-nya kayak gini ya. Di sini akan gua gelapin sedikit kayak gini. Nah, kayak gini aja. Kemudian yang bawah juga kita geser ke bawah gini. Nah, jadi kita lihat perbedaannya lebih gelap ya warnanya ya. Dan menurut gue itu lebih bagus. Oke. Nah, jika sudah,
Selanjutnya kita bisa animasikan si Chinese text-nya. Kita pergi ke animation preset, kita pilih text dan kita pilih 3D text. Kemudian kita pilih teks yang keempat ya, animasi yang keempat. Kita tarik ke teks yang kedua dan teks yang pertama. Pastikan roll kalian ada di detik ke-0. Kemudian kita select dua-duanya, kita nyalakan blurnya. Dan kita bisa klik U untuk buka keyframe ya. Dan keyframe terakhir ini kita select, kita pergi ke detik ke-6. Lalu atur dua keyframe yang ada di akhir ini ke detik ke-6. Jadi animasinya itu berlangsung selama 6 detik. Jika sudah, kalian bisa select semua keyframe-nya, kemudian klik F9 untuk easy ease. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik kanan di sini, pilih new dan pilih solid. Kita namakan menjadi optical flare. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Lalu kita bisa pergi ke efek and preset dan cari efek optical flare dari video Copilot. Masukkan efek tersebut ke layar solid optical flare. Kemudian kalian bisa ubah mode optical flare-nya menjadi screen. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi efeknya itu kelihatan. Kemudian kalian bisa masuk klik di bagian options. Nah, di bagian option ini kalian bisa, di sini ada banyak banget, kalian bisa silang-silangin aja dulu. Kita hilangin aja semuanya. Kita nggak perlu terlalu banyak lens flare ya. Nah, di bagian basic ini di sini ada banyak banget lens flare. Gua akan pilih yang strict. Oke, kita cari strict. Nah, yang ini yang panjang kayak gini strict. Oke, jika sudah, selanjutnya kita bisa ubah warna si lens flare-nya ini ya. Di bagian color, kalian bisa lihat bagian color, klik dan kalian ubah warnanya. Di sini kalian bisa select kode hex-nya. Dan kode hex-nya akan gue samakan menjadi warna kuning seperti stroke dari teks tadi. Kita klik OK. Selanjutnya ada aspek rasio, di sini itu panjangnya ini ya. Jadi gue akan turunkan aja menjadi sekitar 0,25. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Nah, selanjutnya di sini akan gue atur-atur lagi. Pertama yaitu gue akan atur brightness. Untuk brightness-nya akan gue turunkan menjadi sekitar 40% aja. Jika sudah, bisa klik optical flare-nya, kemudian kalian bisa klik P untuk buka position dan atur position dari optical flare-nya. Di sini akan gue tempatkan persis di atas dari stroke yang Chinese text ini. Oke, kita geser ke kiri kayak gini. Nah, posisi gue rasa udah pas di sini. Selanjutnya, kalian bisa di sini akan gue naikkan lagi brightness-nya menjadi 50% aja karena mungkin terlalu gelap tadi ya. Oke, selanjutnya kita bisa fit up to 100%. Kita klik optical flare-nya, edit dan pilih duplikat. Nah, optical flare yang duplikat ini kita atur juga posisinya. Gue akan atur di kanan bawah seperti ini. Kita bisa geser ke kiri kayak gini, ke kanan sorry, kanan kayak gini. Kita geser juga ke bawah, kita pasin sama stroke, efek stroke-nya ya. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan animasikan optical flare ya. Pastikan penggaris kalian di detik ke-6, select kedua optical flare-nya, buka opacity, atur opacity menjadi 0%, nyalakan keyframe ya. Dan pindah ke detik ke-8. Lalu opacity-nya kita nyalakan menjadi 100%. Maka baru aja bikin animasi seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, dan muncul optical flare-nya ya. Nah, jika sudah selesai membuat animasi teksnya, selanjutnya kita bisa select semuanya. Sambil tekan shift, kita bisa klik kanan dan pilih pre-compose, kita namakan menjadi all. Lalu nyalakan 3D di komposisi all-nya. Selanjutnya kita bisa klik kanan, new dan pilih kamera. Klik OK, kemudian klik kanan, new dan pilih null object. Nyalakan 3D null object-nya, parent kamera ke null object. Oke, kalian bisa klik P untuk buka position, nyalakan frame-nya, kemudian atur Z position menjadi 400. Kalian zoom seperti ini. Nah, kayak gini ya, jadi ngezoom ya. Sorry, ini kita hapus dulu keyframe-nya. Nah, pastikan penggaris kalian itu udah detik ke 0. Nyalakan keyframe-nya, position, lalu ubah position-nya menjadi 400 di bagian Z position ya. Kemudian pindah ke detik 10 dan Z position ubah menjadi ke 250. Maka kita baru bikin animasi zoom out. Kemudian kita ke project, klik kanan, import dan pilih file. Kita masukkan efek black bar. Kemudian masukkan ke bagian timeline. Jika sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Bagaimana cara membuat Chinese text animation di Adobe After Effects? Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan yang lainnya atau ingin request sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Atau kalian bisa juga tanya-tanya gue di media sosial, gue taruh linknya di bagian deskripsi di bawah. Oke, sekian untuk kalian. Always be creative.